Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Naimi. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Saya akan menjawab tugas video ke-1, yaitu dalam program kebimbaan. Untuk soal yang nomor 1, apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba? Jawabannya yaitu kata bimba sudah dibahas dalam filosofi bimba. Alasan kata bimba merupakan salah satu keistimewaan bimba A, I, U, E, O, yaitu sebagai berikut. Kata bimba adalah paradigma baru yang berorientasi pada proses bimbingan minat baca dan minat belajar yang dapat meningkatkan kemampuan membaca anak secara luar biasa. Dan di kata bimba lahir dari tujuan hidup setiap manusia. Kita semua tentunya mempunyai tujuan hidup. Apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia yaitu bukanlah kesuksesan semata, melainkan untuk mencapai kebahagiaan. Bagaimana caranya untuk kita bahagia? Kuncinya yaitu untuk mencapai bahagia adalah dengan cara belajar atau menjadi pembelajar. Soal yang nomor 2, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat pahami. Jawabannya adalah bahagia adalah keadaan atau perasaan senang, tentram, dan bebas dari segala kesusahan. Kenapa harus bahagia? Karena ketika merasa senang atau bahagia, yaitu akan membawa kita ke hal positif. Maka tujuan hidup kita atau manusia akan tercapai. Siapa yang harus bahagia? Semua orang, agar tujuan hidupnya tercapai. Kapan kita harus bahagia? Setiap saat, setiap waktu, dan setiap hari. Untuk yang konsep belajar, yaitu belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan hal-hal yang belum kita ketahui dan dihubungkan dengan suatu hal lainnya yang berkaitan. Siapa yang wajib belajar? Yaitu orang dewasa, motivator, orang tua, dan lain sebagainya. Kenapa harus belajar? Untuk menambah ilmu, wawasan, sehingga kita mampu menjalaninya setiap proses yang kita jalankan. Di mana dan kapan harus belajar, dimanapun dan kapanpun kita bisa belajar. Yang soal nomor 3, jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar bimba. Untuk yang ayat pertama yaitu cara menumbuhkan minat belajar dan baca pada anak dengan menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Yang kedua, anak adalah pemberian Tuhan yang paling berharga dan diamanahkan kepada orang dewasa, sehingga sudah seharusnya yang berharga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Untuk yang ketiga adalah pentingnya menciptakan suasana yang sepenuhnya menyenangkan untuk anak agar minat belajarnya tumbuh. Yang nomor 4, anak agar bisa fun learning maka perlu bertahap dan disesuaikan sesuai kemampuan dan kemauan anak, dan dibimbing secara individual berdasarkan karakter dan kesukaan anak. Yang nomor 5, komitmen bahwa bimba merupakan bagian dari pendidikan dan pendidikan adalah hak setiap anak, sedangkan belajar bukan kewajiban seorang anak, melainkan kewajiban orang dewasa untuk memberikan bimbingan, mendampingi anak untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai. Yang keenam, komunitas bimba adalah setiap individu yang bergabung dan menyatukan ingin membimbakan dimulai dari diri sendiri, selalu memperbaiki diri dan belajar sepanjang hidupnya, tanpa bergantung kepada siapapun kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketujuh, sebagai komunitas bimba sudah merasakan manfaat membimbakan diri sendiri, maka sudah seharusnya kita saling berbagi dan menularkan kebimbaan kepada orang lain, dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, kerabat, teman, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bimba, tetap semangat dan terus belajar.